Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Uswa dengan NIM 23053110045 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Siti Aminah dan NIM saya 2305311000170 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Yusara dengan NIM 2305311000143. Baik, kita mulai dari teori yang pertama, yakni teori Ranks Model of Persuasion. Teori ini mengajarkan bahwa pesan persuasif bisa dibentuk melalui dua arah utama, yakni arah intensifikasi, yaitu membuat sisi positif dari pesan menjadi lebih menonjol. Contohnya dengan menggunakan gambar visual yang kuat, warna cerah, dan juga simbol-simbol positif. Yang kedua yakni arah pengurangan, yaitu menyamarkan informasi yang mungkin membuat orang menolak pesan. Contohnya tuh seperti dalam kampanye anti merokok. Kita sering melihat gambar paru-paru rusak disertai ajakan untuk berhenti merokok. Tapi sangat jarang kita lihat pembahasan tentang sulitnya berhenti merokok karena kecanduan nikotin. Itu karena kampanye sengaja menghindari hal-hal yang bisa menurunkan semangat untuk orang berubah. Lalu teori yang kedua yakni teori klasik dari Aristoteles tentang retorika, yakni seni menyampaikan pesan. Dalam komunikasinya, Aristoteles menekankan tiga unsur penting, yakni ethos, logos, dan juga pathos. Ethos itu artinya kredibilitas pembicara, logos yaitu logika dan data yang disampaikan, dan juga pathos yaitu emosi yang menyentuh hati audiens. Nah, contoh nyatanya itu ketika seorang dokter spesialis berbicara tentang vaksinasi, juga dengan menyampaikan data dari WHO, kredibilitas sang dokter dikombinasikan dengan grafik dan cerita menyentuh tentang pasien. Pesan tersebut menjadi sangat meyakinkan karena ada kombinasi dari kredibilitas sang dokter yakni ethos, juga cerita menyentuh dari pasien yaitu pathos. Seperti itu. Berikutnya ada teori kredibilitas sumber dari Hovland dan rekannya. Mereka menyatakan bahwa siapa yang menyampaikan pesan seringkali lebih penting daripada isi pesannya sendiri. Di dalamnya juga ada tiga jenis kredibilitas. Yang pertama yakni kredibilitas awal seperti gelar atau profesi dokter. Yang kedua yakni kredibilitas selama komunikasi yang dibentuk oleh gaya bicara, empati, dan juga data pendukung. Dan yang terakhir yakni kredibilitas akhir, yaitu kesan yang tertinggal setelah pesan disampaikan. Contohnya adalah ketika kita melihat video edukasi kesehatan dari seorang dokter di YouTube. Jika pesan yang disampaikan jelas, jujur, dan mudah dipahami, kita cenderung percaya dan bahkan ingin membagikan video tersebut kepada orang lain. Teori yang keempat yakni teori model komunikasi dokter-pasien. Nah, hubungan antara dokter dan pasien juga mempunyai model komunikasinya tersendiri loh. Model ini dibagi menjadi tiga, yakni model paternalistik, yakni dokter yang mendominasi, cocok di kondisi darurat. Yang kedua yaitu model informasional, yaitu dokter yang memberi informasi dan juga pasien yang memutuskan. Yang ketiga yakni model partisipatif, di mana dokter dan pasien berdiskusi dan membuat keputusan bersama. Model ketiga adalah yang paling ideal saat ini karena menempatkan pasien sebagai mitra aktif dalam proses penyembuhan. Contohnya adalah ketika dokter dan pasien sama-sama menyusun rencana diet bagi penderita diabetes berdasarkan kondisi dan kebiasaan si pasien. Teori yang kelima yaitu reception theory. Menurut Strathaal, audiens itu bersifat aktif, bukan pasif. Mereka bisa menyerap pesan sepenuhnya, menyesuaikan pesan, atau bahkan menolak pesan tersebut. Contohnya yaitu waktu kampanye penggunaan kondom bisa diterima oleh masyarakat urban, akan tetapi ditolak oleh komunitas konservatif karena dianggap melanggar norma. Hal ini menunjukkan bahwa pesan tidak selalu diterima seperti yang diharapkan oleh komunikator. Lalu teori yang keenam yaitu ada two-step flow theory. Nah, teori ini menunjukkan bahwa media tidak langsung mempengaruhi opini masyarakat. Sebaliknya, pesan bisa sampai ke masyarakat melalui opinion leader atau tokoh masyarakat, ustadz, bahkan kader kesehatan. Contohnya sendiri yaitu dalam kampanye imunisasi, pemerintah mengedukasi para tokoh agama terlebih dahulu agar mereka bisa menyampaikan pesan dengan bahasa yang lebih diterima oleh masyarakat. Teori yang ketujuh yaitu audience fragmentation theory. Di era digital ini, audiens tersebar ke berbagai platform. Gen Z mungkin aktif di TikTok, tapi sementara orang tua lebih percaya televisi atau browser.
Artinya, strategi komunikasi tidak bisa satu untuk semua. Kita harus tahu siapa audiens kita dan di mana mereka bisa menerima informasi. Teori selanjutnya yaitu teori ke-8, yaitu knowledge gap hypothesis. Teori ini menjelaskan bahwa orang dengan pendidikan tinggi akan lebih cepat menyerap informasi. Akan tetapi kalau kita tidak hati-hati, penyebaran informasi tersebut bisa justru memperlebar kesenjangan pengetahuan. Nah, solusinya adalah yaitu menyampaikan pesan dengan cara yang sederhana, mudah diakses dan inklusif, seperti menggunakan gambar, bahasa lokal atau penyuluhan langsung ke masyarakat. Lalu teori selanjutnya yaitu teori ke-9, yaitu ada uses and gratification theory. Teori ini menganggap audiens sebagai pihak aktif yang mencari konten sesuai kebutuhan. Misalnya, seorang ibu yang mencari video di YouTube tentang demam anak karena ingin tahu cara pertolongan pertama. Jadi, kita harus memahami motivasi audiens agar pesan yang dibuat benar-benar berguna dan dicari oleh mereka. Nah, teori selanjutnya yaitu teori yang ke-10, yaitu agenda setting theory. Teori ini sendiri menyebutkan bahwa media membentuk apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Kalau media terus-menerus membahas tentang something, publik dan pemerintah akan mulai melihatnya sebagai masalah yang serius. Dengan demikian, media bisa mendorong terbentuknya kajian atau program kesehatan tertentu. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori diffusion of innovation. Menurut Rogers, inovasi menyebar secara bertahap dari kelompok kecil hingga akhirnya diterima luas. Kelompok pertama disebut innovators, sedangkan kelompok terakhir disebut laggards. Contohnya, gerakan cuci tangan dimulai dari sekolah unggulan, lalu menyebar ke masyarakat secara perlahan. Herd belief model merupakan model yang menjelaskan bahwa seseorang akan bertindak jika mereka merasa dirinya rentan, penyakitnya serius, tindakannya bermanfaat, hambatannya bisa diatasi, ada pemicu tindakan, dan mereka percaya diri untuk bertindak. Misalnya, kampanye HIV yang menekankan bahwa siapapun bisa terinfeksi, tetapi tesnya sekarang dapat didapatkan secara gratis dan rahasia. Selanjutnya ada teori of planned behavior. Teori ini menyatakan bahwa niat seseorang untuk bertindak dipengaruhi oleh sikap pribadi, norma sosial, dan kontrol terhadap perilaku. Contohnya dapat dicontohkan dengan remaja mau memakai masker karena mereka merasa itu penting, dengan didukung oleh lingkungan sekitar dan masker yang tersedia secara gratis. Teori Elaboration Likelihood Model mengatakan bahwa terdapat dua jalur dalam memproses pesan. Yang pertama yaitu peripheral route yang menggunakan elemen visual, emosional, dan juga cocok untuk masyarakat umum. Lalu yang kedua ada central route, menggunakan logika dan data, cocok untuk orang dengan minat tinggi pada isu kesehatan. Dapat kita contohkan seperti iklan rokok menggunakan gambar visual, sementara jurnal kesehatan memberikan data dan dengan penjelasan yang panjang. Selanjutnya ada social cognitive theory, yang menurut Bandura, kita belajar dari mengamati orang lain, dari lingkungan sekitar, dan dari keyakinan diri. Contohnya, kampanye olahraga di rumah yang menampilkan orang biasa bisa juga menginspirasi kita untuk mencoba, apalagi jika dilengkapi dengan tips dan testimoni yang sukses. Lalu yang terakhir ada framing theory. Teori framing ini menyatakan bahwa cara kita menyusun pesan akan mempengaruhi persepsi audiens. Contohnya, vaksin melindungi keluarga Anda. Ini termasuk di dalam framing positif atau gain frame. Dan yang kedua ada, tanpa vaksin, keluarga Anda bisa beresiko sakit berat. Ini di dalam framing negatif atau loss frame.
Pemilihan framing ini sangat-sangat menentukan akan keberhasilan suatu kampanye.